Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amban Haikal Fahri. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, yaitu di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di tingkatan semester 3. Saya di sini mau ngobrol-ngobrol terkait puasa. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Aris selaku teman ngobrol, dan saya di sini membicarakan tentang puasa. Jadi tadi puasa terawih dari hari pertama sampai hari kedua itu ada perbedaan nggak, Pak, dari jemaah-jemaahnya? Apakah dari pertama itu penuh, terus hari kedua itu berkurang? Mungkin karena cuacanya lagi hujan, tadi yang tarawih sedikit berkurang. Dan setiap tahun juga biasanya seperti itu. Hari pertama bludak, hari berikutnya ya ada penurunan jemaah. Oh, berarti kalau misalkan di bulan puasa ini amalan-amalan yang wajib tuh selain dari sholat ataupun puasa itu yang harus dilakukan untuk umat beragama Islam itu apa aja sih, Pak? Amalan yang wajib? Iya, yang wajib. Kalau berbicara yang wajib, ya kewajiban sebagai orang yang beragama Islam itu ya tentu banyak ya. Yang namanya wajib itu kan dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan mendapat dosa. Tentu amalan-amalan wajibnya ya sama seperti di bulan-bulan yang lainnya, cuma pada bulan Ramadan ini amalan wajib ditambah, jadi ada puasa wajib gitu. Jadi kalau amalan-amalan wajib ya sama aja, sholat 5 waktu gitu kan, taat kepada orang tua dan lain sebagainya, ya sama saja, cuma ada satu amalan yang diwajibkan pada bulan puasa gitu. Gitu ya, sama saja. Kalau berbicara kewajiban di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya sama saja, sama aja. Cuman dari bulan Ramadan punya ciri khas tersendiri ya, yang harus dari orang yang beragama Islam yang selalu membuat amalan baik itu, karena ada istilah kata bulan Ramadan itu lebih baik dari 10 bulan apa gitu. Bulan Ramadan itu lebih baik dari 1000 bulan apa gitu. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Sangat istimewa itu diantaranya apa? Yang pertama, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu juga disebut bulan Al-Quran. Pada tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai hari lahirnya Al-Quran atau turunnya Al-Quran, yang disebut dengan Nuzulul Quran. Terus ada satu malam yang sangat istimewa. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya, makanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Saking istimewanya, dari bulan Rajab saja itu sudah ditunggu-tunggu kehadirannya. Bahkan sampai ada doa yang seperti ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana, ya, yang artinya ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Nah, dari bulan Rajab saja sudah ditunggu-tunggu kehadirannya 2 bulan kemudian.
di 2 bulan sebelumnya sudah ditunggu-tunggu, bahkan ada doa yang spesial. Itu kalau berbicara keutamaan bulan Ramadan ya sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah riwayat Ramadan itu akan apa, bulan Ramadan itu akan menolong kita pada hari kiamat yang menyerupai rupa yang sangat tampan. Dia akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan, dan dia akan meminta kepada Allah orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan akan ditempatkan, meminta kepada Allah semoga ditempatkan di tempat bersama nabinya. Saking istimewanya bulan Ramadan. Dan saking istimewanya khasiatnya banyak sekali ya Pak ya. Bukan khasiat ya, kalau bulan Ramadan bukan khasiat, kalau khasiat itu obat. Jadi keutamaan bulan Ramadan dari mulai merasa bahagianya akan kedatangan bulan Ramadan pun itu akan terhindar dari api neraka. Ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Redaksi hadisnya saya lupa lagi, tapi yang intinya bahwa merasa bahagia pun, merasa gembira pun akan kedatangan bulan Ramadan akan terhindar dari api neraka. Itu saking istimewanya yang berada di bulan Ramadan. Istimewa banget ya Pak. Di sini kan ada sesi wawancara ya Pak ya. Ya. Jadi gimana sih hukumnya orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat? Itu mungkin bisa tamparan buat saya sendiri ataupun yang menonton video ini gitu. Kadang menyepelek di bulan Ramadan puasa sih iya, cuman suka menyepelekan yang namanya ibadah, padahal ibadah itu wajib. Oh, jadi maksudnya begini ya, ada orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat wajib gitu. Betul. Ya secara kalau puasa sih selama memenuhi syarat dan rukunnya gitu kan, itu puasa itu sah ya, maksudnya sah, karena ibadah sholat dan ibadah puasa itu terpisah gitu kan. Kalau ibadah sholat itu rukun Islam yang kedua gitu kan, rukun Islam yang kedua terpisah dengan puasa gitu. Tidak maksudnya puasa sih tetap sah gitu. Jadi kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu umpamanya dalam keadaan berpuasa, puasa sih tetap sah dan tidak batal gitu. Tidak batal, karena yang membatalkan puasa itu secara spesifik adalah makan dan minum. Nah itu terpisah gitu. Jadi sholat ya berarti meninggalkan kewajiban sholat ya dosanya dosa sholatnya gitu. Dan terpisah gitu. Tidak bisa disatukan. Ketika puasa itu umpamanya ketika orang yang berpuasa lantas meninggalkan sholat 5 waktu, puasanya batal. Tidak seperti itu, karena yang membatalkan puasa itu makan dan minum itu kan, memasukkan sesuatu ke dalam mulut atau hilang kesadaran dan lain sebagainya, banyak gitu. Tapi tidak bisa disatukan dengan sholat. Kalau menurut saya sih sholat ya terpisah sholat gitu kan. Dia kalau tidak sholat ya dosanya ya dia tidak melaksanakan kewajiban sholat gitu. Tidak ada hubungannya dengan puasa gitu. Alangkah baiknya ya ketika orang yang berpuasa, karena berpuasa itu beribadah dan melatih diri untuk menahan lapar, menahan haus, mendekatkan diri
kepada Allah, ya alangkah baiknya sholatnya juga jangan ditinggalkan gitu. Balance-nya mungkin ya Pak Ya apa namanya, sholatnya ya jangan ditinggalkan gitu. Karena yang namanya kewajiban itu tadi saya ulangi bahwa kalau kita tinggalkan ya mendapatkan dosa, dan kalau kita kerjakan ya mendapatkan pahala, mungkin seperti itu. Jadi tidak bisa disatukan. Umpamanya puasanya kamu itu puasanya percuma karena kamu tidak melaksanakan sholat 5 waktu, ya tidak seperti itu. Puasa ya tetap terpisah dengan sholat. sah ya Pak. Ya kalau Sisa aja ya, nggak ada hubungannya. Kalau misalkan nggak sholat itu puasa batal gitu ya, mempunyai berbeda ya Pak ya. Jadi terus lanjut Pak, apa sih tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? tanda-tanda puasa Ya, tanda-tanda puasa yang yang dapat diterima diterima. oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kalau puasa itu apa namanya ya, tanda-tanda orang yang diterima puasa sebenarnya susah kalau yang ini tuh, karena puasa itu diterima atau tidaknya ya itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tandanya ya tidak saya tidak mengetahui tanda-tandanya, kan hanya mungkin seperti ini. Ketika orang itu sedang berpuasa gitu kan, ya seharusnya melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan ikhlas gitu kan, meninggalkan apa yang yang mengurangi pahala puasanya itu kan, meninggalkan hal-hal yang makruhnya, terus menjalankan sunnah-sunnah puasanya gitu kan, menjauhkan diri dari maksiat dan lain sebagainya. Ya mungkin itu diantara tanda-tanda puasa yang diterima gitu. Jadi kalau menurut saya ketika saya nih berpuasa hari ini, saya nggak tahu puasa saya diterima atau tidak gitu kan. Cuma harus lebih berupaya aja supaya puasa kita itu diterima itu harus seperti apa. Makanya tadi saya katakan ya tinggalkan yang makruh-makruhnya, tinggalkan, laksanakan yang sunnah-sunnahnya gitu kan. Dalam berpuasa umpamanya sunnahnya mengakhirkan waktu sahur, menyegerakan berbuka dengan yang manis-manis umpamanya. Syarat dan rukun puasanya harus kita tempuh dengan baik. Nah itu mungkin salah satu ibadah puasa yang diterima gitu. Jadi urusan diterima atau tidak umpamanya ibadah puasa saya atau sholat saya itu ya itu kehendak Allah gitu. Kalau mau diterima atau tidaknya, yang terpenting kita ada usaha melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, dengan baik gitu kan. Dengan sungguh-sungguh, dengan baik, menjalankan syariatnya dengan baik, aturan-aturan puasanya dan lain sebagainya dengan baik, ya itu saja dulu gitu kan. Urusan diterima atau tidak ya kita serahkan saja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting mah punya ada niat buat berusaha menjalankan puasa yang terbaik lah ya Pak. Ya betul itu. Lanjut Pak, kenapa puasa wajib di bulan Ramadan? Puasa yang wajib kenapa sih harus ada di bulan Ramadan gitu Pak? Kan ada nih, ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Nah kenapa puasa wajib itu terjadi di bulan Ramadan? Kenapa puasa wajib itu adanya di bulan Ramadan? Jadi puasa wajib itu ada yang di bulan Ramadan juga, ada yang di bulan-bulan yang lain juga ada puasa wajib itu. Contoh kita umpamanya nadar, kita janji saya kalau lulus umpamanya mau puasa 3 hari. Nah puasa 3 hari itu termasuk puasa wajib. Nah kalau di bulan Ramadan emang sudah menjadi suatu kewajiban dalam Al-Quran gitu kan,
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu kan, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi kenapa harus di bulan Ramadan diwajibkannya ya? Emang puasa itu ya diwajibkannya di bulan Ramadan, puasa wajib itu gitu kan. Dalam rukun Islam yang keempat gitu kan, itu masuknya ke dalam rukun Islam yang keempat ya kan, puasa di bulan Ramadan gitu kan. Jadi rukun Islam itu kan ada 5 ya, ada syahadat, sholat, zakat, puasa. Nah, puasa itu kan puasa wajib kan di bulan Ramadan selama 30 hari gitu, atau 1 bulan gitu kan, bisa kurang bisa lebih, bisa kurang, kalau nggak lebih nggak ada. Kalau puasa itu 30 hari, 29 hari, bahkan bisa jadi 28 hari itu kan 1 bulannya, bisa kurang gitu kan. Tapi kalau lebih 30 hari enggak, paling menyempurnakan, kalau tidak menyempurnakan 30 hari ya itu. Nah, berbicara puasa wajib, kenapa diwajibkan di bulan Ramadan? Emang diwajibkannya di bulan Ramadan ya. Dan ayat Al-Qur'annya pun menyebutkan ya di bulan Ramadan. Lanjutan ayat Al-Qur'annya tuh di bulan Ramadan. Akhir Ramadan alladzi gitu kan. Ada tulisannya kayak sesuai apa yang ada di Al-Qur'an ya Pak ya gitu ya. ya, dianjurkannya di bulan Sesuai yang ada Ramadan, di anjuran maksudnya diwajibkannya di bulan Ramadan. Bulan, makanya disebutnya pun di Indonesia ya bukan bulan, ada yang menyebutkan bulan, bukan syahrul siam gitu kan, kalau bahasa Indonesianya bulan puasa gitu kan, bulan puasa, padahal nama bulannya Ramadan gitu kan, tapi disebutnya kan syahrul siam atau bulan puasa gitu. Jadi bulan Ramadan itu ya bulan yang diwajibkan untuk berpuasa, ibadah intinya adalah puasa bulan Ramadan itu. Lanjut Pak. Terus apakah mencicipi masakan di ujung lidah, masakan makanan yang di ujung lidah itu bisa membatalkan puasa? Yang di ujung itu cuma nggak lebih ke tengah ataupun ke dalam gitu Pak? Ya kalau untuk mencicipi makanan ya kalau menurut saya tetap batal ya. Tetap batal. Meskipun karena ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut gitu kan, itu tetap batal, karena kumur-kumur aja kan di bulan Ramadan itu kategorinya makruh, apalagi itu yang dimuntahkan, kumur-kumur gitu kan, yang dimuntahkan lagi itu hukumnya sudah makruh ya. Apalagi ini mencicipi makanan, merasakan rasanya seperti apa gitu kan, rasanya sudah enak atau belum, berarti kan ada rasa yang dikecap oleh lidah ya kan, dan masuk ke tubuh kita gitu kan, melalui mulut, meskipun hanya sekedar rasa tidak mengenyangkan ya, itu tetap batal. Kalau menurut saya ya lebih baik ya jangan dilakukan gitu. Untuk biasanya ibu-ibu yang memasak ya kalau bisa nggak usah dicobain ya, bukan kalau bisa ya jangan dicobain lah, kita masak aja lah. Karena mungkin sudah setiap hari masak, takarannya Nggak punya feeling juga gitu ya kan, feeling juga ya sudahlah, nggak usah dirasakan, khawatir puasanya menjadi batal gitu kan. Mencicipi makanan ya lebih baik jangan aja. Lebih baik hal-hal yang seperti itu, karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita gitu, meskipun hanya lidah kan salah satu indera pengecap ya, perasa gitu kan, bisa merasakan. Nah itu kalau menurut saya ya bukan lebih baik ya jangan saja lah, karena itu bukan mungkin ya membatalkan puasa gitu. Kalau menurut saya membatalkan puasa. Kumur-kumur pakai air putih aja yang nggak ada rasanya aja, karena itu bisa, bukan dia sih emang dibilang
makruh ya, apalagi mencicipi yang berasa gitu ya, otomatis Nah, udah itu kan secara disengaja, apa ini kan kebutuhan kumur-kumur aja, ke apa namanya, kumur-kumur umpamanya dalam wudhu itu kan sunnah gitu, pekerjaan yang sunnah. Tetapi ketika kita sedang berpuasa itu menjadi makruh, apalagi ini memasukkan memasukkan ke dalam lidah, umpamanya ke dalam lidah, merasakan makanan gitu kan, ya kan, merasakan makanan, menjilat makanan gitu kan, dan ya itu menurut saya membatalkan puasa. ya berarti sebisa mungkin Bukan sebisa mungkin ya, janganlah. jangan Gitu. sampai mencicipi atau apa gitu ya, Ya, akan mengganggu kumur puasa udah makruh. Oke, lanjut Pak. Siapa saja sih Pak yang boleh meninggalkan puasa? Apakah mungkin dari ketika saya punya penyakit yang ekstrim tuh misalkan, jadi yang meninggalkan puasa umpamanya, yang boleh tidak berpuasa, iya di antaranya adalah orang yang sedang sakit, terus yang sedang haid atau nifas, terus orang yang sedang dalam perjalanan, itu boleh tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa, ya kan, boleh tidak berpuasa. Asalkan nanti setelah bulan Ramadan kita harus ganti bulan awal atau bulan-bulan yang lainnya, kita harus karena yang namanya wajib itu belum, kembali lagi ke awal bahwa wajib itu kan harus dikerjakan mau tidak mau. Konsekuensi wajib ya harus dikerjakan ketika orang itu sakit tuh, ketika orang itu sakit ya boleh pada bulan puasa dia tidak berpuasa gitu. Atau ketika sedang melakukan perjalanan dengan kategori tertentu umpamanya, dengan kategori tertentu perjalanan jauh, umpamanya boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Nah, tetapi nanti di bulan yang lainnya diganti. Nah, kalau yang haid, kalau itu mah jelas tidak boleh berpuasa. Sedang nifas karena apa? Sedang tidak dalam keadaan bersih atau suci, karena salah satu syarat puasa itu harus bersih ya. dari hadas besar. Itu salah satu syaratnya, tidak boleh sedang nifas atau haid atau dalam keadaan junub dan lain sebagainya, ya kita harus bersih gitu. Nah, berarti kan siapa saja yang tidak boleh berpuasa ya diantaranya semua kaum muslimin atau orang-orang yang beragama Islam ya diwajibkan berpuasa, semuanya diwajibkan berpuasa. Tetapi ada keringanan, ada keringanan bagi orang-orang yang tertentu, yang sedang dalam perjalanan, yang sedang sakit gitu. Itu boleh tidak berpuasa. Kalau yang sedang dalam dalam keadaan hadas besar, ya itu memang tidak boleh berpuasa, tetapi harus diganti pada hari lain di bulan yang lain. Atau kalau emang ada ketentuan lain umpamanya tidak bisa membayar, tidak bisa mengganti di bulan yang lain, bisa dengan membayar fidyah. Kalau emang tidak sanggup melaksanakan puasa ya bisa membayar dengan fidyah dan lain sebagainya lah gitu. Berarti yang punya kriteria yang tadi dibicarakan ya, yang lagi berpergian jauh ataupun punya penyakit yang ekstrim itu bisa dikategorikan tidak meninggalkan puasa. Boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Ada keringanan, ada rukhsah. Tapi harus mengganti di bulan berikutnya. Ya, mengganti di bulan. Lanjut Pak, bagaimana bunyi perintah dari Allah agar umat Islam itu berpuasa? Ada nggak sih? Kalau perintah Allah. Iya, perintah Allah. Mungkin dari Ya ayat kan, suci Al-Quran ataupun. jadi begini, kalau berbicara perintah
perintah berpuasa itu memang sudah jelas ya, perintahnya itu dalam Al-Quran ada ya ayyuhalladzina amanu, itu kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintahnya adalah untuk orang-orang yang beriman. Itu kan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, dengan tujuan supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kategori takwa itu menjadi kategori takwa. Jadi orang-orang yang tadi ya, ayatnya seperti itu. Ayat kenapa kita harus berpuasa ya, itu ayatnya yang tadi. Ada juga di Al-Quran ada perintahnya kayak Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Saya lupa ayatnya, yang jelas ya perintahnya seperti itu. Jadi, terima kasih Pak. Mohon maaf ganggu waktunya malam-malam juga ini. Maaf ya Pak. Dan waktunya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.